A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menuntut ilmu ke negeri Kenya, hartamu yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti punya harta. Kenapa? Karena memang Allah mendesain kita, menciptakan kita diikuti dengan harta. Ketika kita lahir dari seorang ibu, Allah langsung berikan pakaian yang masih ukuran kecil. Kalau hari ini kita lihat di Papua, mereka pakai tank top. Dulu kita waktu keluar ke dunia masih seperti itu, masih pakai tank top, dan kita nggak malu waktu itu. Tapi kalau hari ini kita udah besar begini, pakai tank top, maksudnya seperti bayi atau yang ada di Papua sana, di orang pedalaman, yang pakainya hanya sebatas menutupi yang disebut dengan kemaluannya saja. Itu tentu akan berbeda. Nah, oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya harta, hanya saja harta kita ini titipan dari Allah. Dan harta ini akan menjadi milik kita ketika kita pergunakan sebagaimana yang Allah inginkan. Allah menginginkan kita memiliki harta untuk taat kepadanya, untuk beribadah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah kasih kita harta sejatinya biar kita bisa beribadah dengan harta itu. Kalau orang yang berharta, ibadahnya apa? Sedekah, wakaf. Kayak tadi pagi kajian di Kota Balpatih di Masjid Al-Ikhlas, ini tentang bagaimana orang yang berharta itu dia amalannya ya berwakaf dengan tanah, dengan hartanya untuk apa? Untuk kemaslahatan dirinya, berjuang di jalan Allah. Dan kita ini teman-teman, meskipun kita mungkin tidak banyak hartanya, tapi sejatinya kita juga punya harta yang itu bagian daripada pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Apa itu? Anak kita. Anak kita ini adalah harta juga. Harta yang justru dia akan lebih dahsyat manfaatnya dibanding harta seperti cuan, seperti rumah, seperti mobil dan sebagainya. Karena anak ini adalah harta yang dia bergerak, dan dia akan bergerak sebagaimana apa yang dia dapatkan dari pelajarannya, dari sekolah-sekolah, dari pendidikan yang kita berikan. Nah, harta inilah yang sejatinya dinantikan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Barusan saja saya ngobrol dengan tetangga saya di kelas Alexandria, ngobrolin tentang anak. Ia punya anak, dan waktu itu ketubannya pecah ketika lahiran. Dia dari jam malam, dari subuh sampai jam 10, anaknya sudah terinikan ketubannya. Dia akhirnya apa? Dirujuk ke rumah sakit, dan kata dokter ini harus segera diselamatkan. Diselamatkanlah dengan cara apa? Dengan sesar. Ini penyelamat untuk seorang anak. Dan saya bilang, alhamdulillah, meskipun harus dengan sesar, tapi Allah berikan keturunan. Karena kata saya, banyak di luar sana orang yang pengen punya anak, tapi masih tidak Allah kasih. Saya ceritakan bagaimana saudara istri saya yang sudah 35 tahun menanti tapi tidak dikasih. Akhirnya apa? Adopsi. Nah, teman-teman yang dari Allah Subhanahu wa taala, anak ini juga adalah bagian daripada harta kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu berwasiat atau bersabda dengan apa? Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalathin. Jika anak Adam ini terputus, maka akan jika anak itu meninggal,
atau sudah selesai di dunia ini, maka akan terputus darinya, kecuali 3. Apa itu? Shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah ini banyak halnya, seperti tadi itu dengan wakaf, mewakafkan tanah, mewakafkan harta, dan sebagainya. Ini bagian daripada amal jariyah yang ketika itu dimanfaatkan, dia akan mengalir terus ketika orang yang berwakaf itu sudah meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Dan bagi para guru yang mengajar, mungkin hari ini di dunia gajinya sedikit, tapi ketika di alam barzah sana, di depan Allah nanti, dia akan bingung, kok banyak banget ini, dari mana ini? Saya nggak banyak harta, saya nggak banyak apa-apa. Tapi kata Allah apa? Itu adalah kucuran poin-poin dari murid-murid yang kau ajarkan. Karena ilmu yang diajarkan oleh seorang guru kepada anak itu akan menjadi jariyah ketika anak itu, apalagi anak ini adalah seorang guru juga, dia akan diajarkan ke yang lain, maka akan menjadi multi level marketing pahala. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Awaladin solih, adalah atau anak yang solih. Nah, ini adalah harta yang nanti akan tetap mengalir ketika kita sudah meninggal. Anak yang solih yang dilanjutkan, anak solih itu yang yada'ulah, yang dia akan meminta atau berdoa kepada kedua orang tuanya. Coba bayangin teman-teman, ketika kita hari ini punya anak, kita pengen banget anak ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Seorang ibu yang ketika sudah baru menikah sudah pengen punya anak, ketika hamil, Masya Allah, ia jaga sampai dia susah tidurnya, malam-malam harus bangun, jalannya juga nggak normal. Ini perjuangan daripada seorang ibu yang menginginkan seorang anak. Dan ketika dia keluar, dia nggak marah-marah. Kalau kata Ustaz Dasar, nggak ada tuh yang namanya ibu-ibu ketika keluar, dasar kamu, gara-gara kamu saya sakit. Nggak ada tuh seorang ibu yang padahal dia sakitnya minta ampun, antara hidup dan mati seorang ibu ketika melahirkan. Bahkan yang tadi saya ceritakan, tetangga saya, dia sampai harus di SC, dia harus dibelek. Tapi nggak marah, senang. Kenapa? Ia dikasih amanah, harta yang tiada tara seorang anak. Oleh karenanya kata Rasul, ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa saya ini harus berbuat baik? Bapakku atau ibuku? Kata Rasul apa? Ibumu. Lalu kepada siapa? Kata Rasul, ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah menyampaikan ibumu. Baru keempat kalinya, baru bapakmu. Ini adalah urutan bagaimana seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibu sampai 3 kali disebutkan oleh Rasul. Kenapa? Karena ibulah yang paling merasakan bagaimana mengurus anak ketika dalam kandungan, ketika sudah keluar dan seterusnya. Bahkan banyak seorang ibu yang ketika melahirkan ia harus merenggang nyawanya, harus selesai di dunia. Kenapa? Pertaruhan nyawa. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta ini bisa menjadi harta yang akan terus berjalan ke akhirat kita. Harta berupa uang, berupa tanah, berupa bangunan, ataupun berupa anak masih bisa mengalir sampai ke akhirat kita bila mana kita infakkan di jalan Allah, bila mana kita jalankan itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau hari ini kita senang bersedekah dengan harta yang Allah titipkan, maka insya Allah itu menjadi harta yang akan kita tuai nanti. Karena sejatinya sering saya sampaikan, kita ini adalah seorang falah, petani. Di dunia ini kita sedang menanam kebaikan, keburukan, dan seterusnya. Dan apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita tuai nanti. Syukur-syukur kita menanamnya kebaikan demi kebaikan, sehingga yang kita tuai nanti adalah kebaikan yang kita tanam. Na'udzubillah jika kita ternyata lebih banyak keburukan yang kita tanam di dunia ini, sehingga apa? Yang akan kita tuai juga keburukan. Siapa sih yang bahagia ketika dia
menuai, hasil panennya justru penuh dengan hama. Hasil panennya justru membuat ia terperangah. Kenapa? Nggak sesuai dengan harapan. Dan itulah amalan-amalan keburukan yang kita lakukan di dunia ini. Ucapan kita yang tidak baik kepada tetangga, ucapan kita yang menghina saudara, ucapan kita yang membuat orang tua sakit, itu yang akan membuat panenan kita itu menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi, Allah bimbing, Allah tuntun untuk senantiasa mensyukuri nikmat apapun yang Allah kasih. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada pemberian. Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan dari mulai kita bangun sampai kita tidur kembali. Allah kasih, bahkan dalam tidur juga Allah jaga. Dari mulai kita lahir bahkan sampai nanti kita meninggal, Allah selalu memperhatikan kita. Oleh karenanya, mari kita syukuri nikmat apapun yang Allah kasih. Ketika Allah kasih kita harta, baik sedikit maupun banyak, mari kita syukuri. Dengan apa? Dengan senantiasa berinfak. Yang tadi hartanya adalah anak, syukuri anak ini. Didik dengan sebaik mungkin agar apa? Menjadi harta yang benar-benar nanti ini mendoakan kita ketika kita sudah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita, memberikan kita harta yang melimpah untuk apa? Agar kita bisa berinfak di jalannya, agar kita menjadi hamba-hamba yang mengikuti Rasulullah SAW dalam berinfak, yang tidak pernah sulit untuk mengeluarkan hartanya. Bahkan di bulan Ramadan beliau disebut seperti angin yang berhembus, mudah sekali untuk berinfak. Kenapa? Karena beliau yakin Allah akan menggantikannya. Dan itulah yang terpenting, teman-teman. Kita ini manusia yang kadang-kadang susah memberi, tapi kalau Allah sudah turun tangan, Allah berfirman, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung, yang Allah kasih harta banyak, dan Allah mampukan kita untuk bisa berinfak kapanpun tanpa mikir, aduh nanti pelit, nanti habis, nanti bagaimana, enggak mikir-mikir, tapi kita justru gemar dengan senantiasa berinfak. Semakin kita berinfak, kita semakin bahagia. Semakin kita mengeluarkan harta, kita semakin kaya. Kenapa? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin. Tapi kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Barakallahu fikum, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.